Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ruang sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh berjumpa kembali dalam ruang sekolah minggu untuk belajar firman Tuhan. Berilah Roh Kudus-Mu sehingga kami yang masih muda, yang masih kecil boleh belajar dari firman-Mu dan kami mengerti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar dari kitab Daniel. Nah, Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Nah, tapi dari ayat ini Ibu membaca dari ayat 8 dan ayat 9. Tapi adik-adik boleh membacanya di rumah semuanya ya. Nah, tema firman Tuhan hari ini dari Daniel pasal 1 ayat 1 hingga 21. Temanya adalah percaya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang punya gadget? Banyak ya. Nah, dalam gadget itu banyak ditawarkan, di HP kita itu, Android kita itu banyak ditawarkan. Ada pelajaran, ada permainan, ada juga hal-hal yang tidak baik, ada juga hal-hal yang baik. Nah, jadi di dalam HP kita itu, di Android kita itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Kalau adik-adik bermain game sampai lupa makan, bahkan lupa belajar, apalagi sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan, apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Tentu itu bukanlah hal yang baik. Nah, adik-adik, mana yang lebih sering adik-adik tergoda atau tergiur, terpengaruh? Mendengarkan, melihat permainan, bermain game, atau mendengarkan firman Tuhan? Kebanyakan lebih senang bermain game ya. Karena sering ketika ibu gurunya menerangkan firman Tuhan, ada juga adik-adik yang bermain game. Nah, hari ini kita mau diajar supaya kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah digoda oleh permainan-permainan ataupun hal-hal yang membuat kita menjauh dari apa yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan untuk itu? Mari kita belajar. Dalam firman Tuhan ini dikisahkan seorang pemuda yang dibuang dari kotanya, dari rumahnya, dari kampung halamannya, dibuang ke Babel. Jadi dia jauh, dibuang ke Babel adik-adik. Nah, di sana ternyata dia diminta raja supaya mereka dijadikan budak di istana raja itu. Nah, siapakah nama mereka? Ada namanya Daniel, ada Hanaya, ada Misael, dan ada juga Azaria. Keempat orang ini adalah orang yang pintar. Mereka adalah orang yang sehat. Mereka adalah orang yang bijaksana. Nah, tetapi bagi raja itu tidak cukup. Karena itu mereka harus dididik dulu, dibelajar dulu selama 3 tahun. Untuk apa? Supaya mereka semakin bertambah pintar untuk mengurusi segala urusan di istana raja. Nah,
Oleh sebab itu, keempat orang tadi, adik-adik, harus dididik di istana raja selama 3 tahun. Oleh karena itu raja bilang mereka harus diberi makanan sehat, makanan yang lezat seperti apa yang dihidangkan di istana raja. Termasuk juga anggur. Anggur itu apa? Anggur itu adalah seperti minuman yang memabukkan. Nah, tapi dari pemuda-pemudi tadi yang sudah terpilih tadi untuk melayani raja, Daniel bilang seperti ini, bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya. Apa itu najis? Membuat dirinya tercemar, membuat dirinya terpengaruh, terpikat, tergiur oleh enaknya, lezatnya hidangan yang ditawarkan oleh raja. Nah, oleh sebab itu Daniel bilang dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Lalu dia minta kepada pemimpin pegawai istana yang bernama Aspenas supaya kepada mereka diberikan makanan yang sederhana saja, yaitu nasi, sayur, dan juga air minum. Nah, tapi Aspenas bilang seperti ini, nanti raja marah, nanti kamu kurang sehat, berbeda dengan pemuda yang lain. Nah, tapi Daniel katakan bahwa ujilah dalam 10 hari. Siapakah yang lebih sehat? Apakah Daniel dan teman-temannya atau mereka yang memakan makanan raja? Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang terjadi setelah Daniel dan teman-temannya diberikan makanan yang sederhana tadi? Karena mereka tidak mau tergiur, tidak mau tergoda oleh makanan raja, karena mereka takut Tuhan marah. Tuhan tidak menginginkan mereka melanggar apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Bahkan tradisi-tradisi mereka selama mereka di Yerusalem. Oleh sebab itu mereka bilang, berikan sayur dan makan nasi dan juga air saja. Lalu diuji 10 hari. Sesudah 10 hari, apa yang terjadi adik-adik yang diberkati Tuhan? Bahwa keempat pemuda itu yang diberikan makanan yang sederhana tadi, ternyata mereka lebih sehat. Bahkan 10 kali lebih pintar dari orang-orang pemuda-pemudi yang dididik bersama dengan mereka. Ibu pendeta mau bertanya, kenapa ya? Mereka menjadi jauh lebih pintar dari orang-orang yang memakan santapan raja. Ternyata karena Allah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Allah berkenan kepada Daniel dan teman-temannya karena mereka tidak tergoda, tidak tergiur dengan makanan ataupun minuman yang membuat mereka menjadi tercemar, membuat mereka menjadi berdosa. Jadi karena mereka tetap percaya Tuhan pasti memberkati walaupun makanan mereka adalah makanan sederhana, maka Tuhan menyenangi mereka. Karena Tuhan menyenangi mereka, maka Tuhan menganugerahkan, memberikan kepada mereka pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan, dan ilmu-ilmu yang lain, sehingga mereka disenangi oleh raja. Mereka dipakai bekerja di istana raja. Mereka menjadi anak-anak muda yang disukai oleh raja. Karena itu, mereka dipekerjakan di istana raja, menjadi pelayan raja, bahkan tetap percaya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, jangan gara-gara apa yang ditawarkan oleh gadgetmu atau Androidmu, atau yang ditawarkan oleh temanmu membuatmu terpengaruh sehingga engkau lupa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan beribadah, mendengar firman Tuhan, belajar, gara-gara tergoda dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi ingat satu hal, percayalah kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan mudah digoda oleh apapun sehingga engkau meninggalkan Tuhan
atau meninggalkan sesuatu yang membuatmu menjadi lebih baik. Ingatlah Daniel, walaupun jauh dari rumahnya, dari Yerusalem, walaupun dia ada di tempat pembuangan, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkatinya. Tuhan membelanya. Dia tidak mau menjadi tercemar dan berdosa karena makanan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami yang masih muda ini untuk boleh memahami apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami murah tergoda ataupun terpikat oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari Tuhan. Mungkin itu permainan sehingga kami malas untuk belajar, malas untuk sekolah minggu, ataupun malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti Daniel, walaupun dia ada di pembuangan, walaupun ditawarkan makanan-makanan yang lezat dan memabukkan, tetapi dia tetap memilih apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dia tidak tercemar dan jatuh ke dalam dosa. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.